Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ramadan. Saya di sini ingin menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester dari mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Ya. Soal dari nomor 1 ada di atas dan saya akan menjawabnya. Ya, pada dasarnya pandangan politik di Indonesia itu dipengaruhi oleh adanya ideologi-ideologi yang berbeda. Perkembangan kesadaran politik tersebut ditandai dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Partai Komunis Indonesia, Taman Siswa, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Menurut Alfian 1971, pemikiran politik di Indonesia diawali oleh bangkitnya nasionalisme modern dalam tahun 1900-an dari 1990-an, di mana sekelompok kecil mahasiswa dan cendekiawan menganggap bahwa masyarakat Indonesia saat itu sebagai masyarakat terbelakang, dan mereka para cendekiawan menganggap diri mereka sebagai pemimpin di masa mendatang. Akhirnya mereka mencurahkan tenaga serta pikiran mereka untuk membangun dan membela bangsa Indonesia. Ya, ini dengan jalan yang disebut dengan pembaruan antara tahun 1945-1965 adalah masa di mana banyak peristiwa yang penting karena memiliki peranan besar dalam membangun Indonesia di masa mendatang. Hal tersebut diantaranya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari cengkraman Belanda dan pertentangan politik yang terjadi di dalam tubuh para pemikir dan juga pejabat Indonesia saat itu. Ya, terlepas dari usaha mempertahankan kemerdekaan, peristiwa lainnya adalah usaha mempertahankan keutuhan bangsa dari gejolak-gejolak yang terjadi di berbagai daerah. Padahal pada saat itu juga pemerintah disibukkan oleh persoalan pemerintahan itu sendiri. Ya, terus bicara tentang sosialisme. Sosialisme itu menurut pemikiran politik Sultan Syahrir, tokoh yang merupakan tokoh besar pendiri bangsa Indonesia. Ya, menurut konteks sejarahnya sosialisme merupakan gagasan politik kiri pada masa itu yang menjadi representasi pemikiran progresif di kalangan kaum terpelajar di Indonesia dalam menghadapi kolonialisme yang dianggap perkembangan lanjut dari kapitalisme. Teori selanjutnya, imperialisme. Lenin telah menarik perhatian hampir semua kalangan intelektual Indonesia pada tahun 1920-an dan 1930-an, mulai dari Soekarno-Hatta, Tan Malaka, dan Syahrir. Cita-cita tentang kebebasan dan kemandirian manusia telah mendorong Syahrir memilih sosialisme sebagai paham politiknya. Syahrir kemudian menjadikan sosialisme sebagai dasar dari partai politik bentuknya, yaitu Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Selanjutnya itu dari pemikiran politik itu Islamisme. Islamisme menurut Soekarno-Hatta 1944. Soekarno-Hatta turut menyampaikan pemikiran politiknya terhadap ideologi yang berkembang di Indonesia pada saat itu, yaitu Islamisme. Sementara Islamisme merupakan suatu ideologi yang lebih mengedepankan keyakinan dan pandangan Islam sebagai poin penting dalam meraih kemerdekaan. Nasionalisme dan Islamisme di Indonesia bekerja dengan prinsip yang
sama melawan kapitalisme dan selanjutnya imperialisme barat, sehingga kurang tepat apabila kedua pemikiran ini saling berlawanan. Menurut pemikiran politik komunis, komunis itu kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara, dan bangsa. Ideologi komunis bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah negara Indonesia. Semua negara yang beraliran komunisme memiliki kecenderungan menerapkan sifat-sifat yang bertentangan dengan Pancasila. Gerakan partai komunis di negara komunis mempunyai kecenderungan mengikuti partai negara induk-induk dalam menjalankan strategi politiknya. Daya tarik komunisme tidak terletak dalam bentuk masyarakat yang telah dibangun oleh kaum komunis dalam negara-negara mereka, melainkan dalam daya tarik ideologi mereka. Dalam Marxisme dan Leninisme memperlihatkan diri sebagai ideologi yang bercita-citakan tinggi. Dan saya juga menyampaikan dan beranggapan dari saya tentang komunisme itu komunisme pada zaman sekarang orang banyak beranggapan kalau komunisme itu pembunuh atau tidak orang punya agama. Padahal kan komunisme sekarang kan beda dari zaman dulu. Orang banyak teringat-ingat dari zaman dulu, padahal zaman sekarang ini komunisme itu hanya tantangan negara ada yang keras gitu. Seperti Cina yang politiknya itu komunisme tapi kapitalisme itu yang bikin maju. Itulah menurut saya dari nomor 1. Selanjutnya pertanyaan dari nomor 2. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 2 seperti biasa. Soalnya ada di atas. Baiklah, saya akan menjawabnya. Menurut Munawir Sajali tahun 1993 menyebut terdapat 3 hal yang melatar belakangi munculnya pemikiran politik modern atau kontemporer pada akhir abad 19 Masehi. Pertama, itu kemunduran dan kerapuan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal yang berakibatkan munculnya gerakan pembaruan dan pemurnian. Kedua, perlawanan Barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan dominasi atau penjajahan oleh dunia Barat atas bagian besar wilayah Islam, dengan akibatnya rusaknya hubungan antara Islam dan Barat dan berkembangnya sikap anti Barat dari umat Islam. Yang ketiga, keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi, dan organisasi. Adanya reformasi pemerintahan terutama pada abad ke-19 membawa dampak pada perubahan lagi hukum dan kelembagaan Islam. Perubahan itu terlihat dari yang semula berdasarkan pada legitimasi Islam kini sudah mengalami interaksi dengan pola pikir Barat yang disikapi dengan berbagai corak respon. Sebagian pemikir politik Islam menghargai dan akomodatif terhadap pemikiran
pemikiran ini. Pemikiran barat ini namun ada juga yang menentangnya ataupun mengedepankan paradigma baru pemikiran politik Islam. Menurut Muhammad Din Samsudin tahun 2000, dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara itu dapat diklasifikasikan dalam bentuk hubungan antara agama dan negara. Di negara-negara barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara. Ya, paham ini menurut The Encyclopedia of Religion adalah sebuah ideologi di mana para pendukungnya dengan sadar mengecam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu, dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial ini. Dari selanjutnya dari nomor 3, seperti biasa soal ada di atas. Ya, baiklah, jawabannya dari nomor 3 adalah pertama itu saya akan bicara tentang nasionalisme. Apa nasionalisme itu? Ya, nasionalisme itu adalah sikap politik masyarakat yang mempunyai kesamaan wilayah, budaya, bahasa, ideologi dan cita-cita dan tujuan yang kemudian mengkristal menjadi paham kebangsaan. Paham ini berkembang lalu memengaruhi politik kekuasaan dunia dan berdampak luas bagi negara-negara bangsa. Di Indonesia, nasionalisme mulai digaungkan sejak era kemerdekaan Indonesia oleh Presiden Soekarno dalam memperjuangkan mewujudkan Indonesia yang merdeka. Semua kelompok golongan atau wilayah di Nusantara adalah bagi-bagian yang membentuk satu kesatuan besar yang bernama Indonesia. Nasionalisme dalam pandangan Soekarno adalah rasa ingin persatuan perangai dan rasa ingin persatuan antara orang-orang dan tempat. Dalam menjelaskan tentang nasionalisme, dia berkata, di mana-mana orang Islam bertempat, bagaimanapun juga jauhnya dari negeri tempat kelahirnya, di dalam negerilah ia menjadi satu bagian dari rakyat Islam daripada persatuan Islam. Di mana-mana disitulah ia harus mencintai dan bekerja untuk keperluan negeri itu dan rakyatnya. Inilah nasionalisme Islam. Pendapat Soekarno ini menegaskan bahwa sikap nasionalisme bukanlah anti-Islam, bukanlah di luar Islam, akan tetapi menyatukan dalam kebutuhan umat Islam dimanapun mereka berada. Nasionalisme meski sifatnya regional dalam batasan negara tertentu, akan tetapi sikapnya universal jika dihubungkan dengan Islam. Menyikapi nasionalisme ini ada beragam pendapat dalam Islam, ada yang menerima dan yang menolak. Sebagaimanapun Islam berpendapatan bahwa yang dimaksud nasionalisme adalah nasionalisme Eropa yang sekuler. Nasionalisme Eropa yang cenderung sekuler itu mengabaikan agama sebagaimana sebabnya lemahnya dunia Islam. Islam tidak cocok dengan nasionalisme karena secara ideologis saling berlawanan. Nasionalisme bersifat lokal sedangkan Islam bersifat universal. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam itu moderat, maka nasionalisme harus dipandang sebagai simbol untuk memperkuat kepentingan warga bangsa dan basis Islamiyah. Nasionalisme seperti ini merupakan bagian dari konsep pemerintah Madinah. Paham nasionalisme ini menjadi inspiratif kaum muslimin secara global untuk bangkit dan membebaskan negara-negara Islam. Negara-negara barat setelah kemerdekaan ini dapat diraih sikap nasionalisme untuk tidak berhenti begitu saja, namun terus dikembangkan dalam pembangunan negeri ini, salah satunya dengan
dengan salah satunya dengan menerapkan ide Soekarno yang dikenal dengan konsep Trisakti yang berdaulat dan bebas dalam berpolitik. Kepribadian dalam keberadaannya dan berdikal dalam ekonomi, peran ulama dalam rangka membangkitkan semangat rakyat Indonesia yang mayoritas Islam tidak diragukan lagi. Penafian agama dalam perumusan nasionalisme inilah yang menimbulkan kritik pedas dari kalangan aktivis Islam. Mereka percaya inilah yang menyebabkan lemahnya dunia Islam dalam menggalang kesatuan di antara mereka. Ahli Muhammad Naqvi secara tegas menyatakan bahwa Islam tidak kompatibel dengan nasionalisme karena keduanya saling berlawanan secara ideologis. Kriteria nasional sebagaimana basis bangunan komunitas sama sekali ditolak Islam. Basis-basis ini hanya bersifat nasional lokal, sedangkan Islam mempunyai tujuan kesatuan universal. Selain itu, karena spirit nasionalisme berupa sekularisme yang menghendaki pemisahan tegas antara agama dan politik. Tokoh-tokoh yang bertentang dengan pemikiran nasionalisme yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno itu ya menurut Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti Salafi Arab Saudi, penganut aliran revivalisme Islam, membuat argumen di atas dengan menyatakan bahwa nasionalisme adalah praktik-praktik jahiliyah yang jauh dari nilai-nilai Islam sehingga harus dihancurkan. Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahwa satu-satunya kriteria yang absah adalah takwa. Tidak ada keistimewaan satu kelompok sosial yang berdasarkan darah, etnis, bahasa, budaya, dan ras atas kelompok lainnya. Nurcholish Madjid, selanjutnya pendapat dari Nurcholish Madjid, pemikir Muslim asal Indonesia yang memiliki pandangan yang berbeda. Ya, bagi Nurcholish Madjid, nasionalisme sejati dalam artian suatu paham yang memperhatikan kepentingan seluruh warga bangsa tanpa kecuali adalah bagian integral dari konsep pemerintahan Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Selanjutnya dari nomor 4, ya seperti biasa soalnya ada di atas. Ya baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 4. Ya, berbicara tentang abad ke-20, kebijakan politik pemerintah ini Belanda terhadap negeri jajahan pada awal abad ke-20 ya mengalami perubahan. Pada awal abad ke-20 ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia. Berkuasanya kaum liberal di parlemen Belanda turut menentukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda terhadap negeri jajahan. Kaum liberal yang mengusung kebebasan dan persamaan derajat menginginkan agar negeri jajahan diberikan kesejahteraan. Berubahnya kebijakan pemerintahan Belanda terhadap Hindia Belanda tidak lepas dari peranan para tokoh, antara lain yaitu Van Deventer, P. Broodschop, dan Van Limburg Strirum. Para tokoh tersebut menciptakan pemikiran baru terhadap negeri jajahan yang di Hindia Belanda dikenal dengan politik etis. Politik etis ini bermula dari tulisan Van Deventer yang berjudul En Eres
Fiscal atau hutang budi yang dimuat dalam majalah The Geest pada tahun 1001. Tulisan tersebut mengimbau pemerintah Belanda untuk membuat perhitungan keuangan bagi tanah jajahan yang berkekurangan itu sebagai bagian ganti rugi akan laba yang sudah dikeruk Belanda dari Jawa melalui sistem tanam paksa. Sejak tahun 1900, menurut Van Deventer, jumlah tersebut hampir 200 juta dolar. Ia menuntut restitusi berjuta-juta uang yang diperoleh negeri Belanda sejak berlakunya Undang-Undang Compatibility pada tahun 1467. Perubahan arah politik ini di negeri Belanda mulai berubah setelah pemilihan umum tahun 1001. Partai Liberal yang menguasai politik selama 5 tahun telah keluar dari arena politik dan sibuk dengan kitab tuntunan dan agama telah membuat kelompok kanan dan kelompok agama berkoalisi. Kedua kelompok tersebut menetapkan untuk kembali kepada prinsip-prinsip Kristen dalam pemerintahan. Pidato tahunan kerajaan bulan September 1901 telah menunjukkan semangat Kristen ketika Ratu berkata tentang suatu kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia Belanda. Berdasarkan pidato Ratu tersebut, diberlakukanlah di Hindia Belanda. Pihak Belanda menyebutkan 3 prinsip dasar kebijakan baru tersebut: edukasi, emigrasi, dan irigasi, atau pendidikan, perpindahan penduduk, dan pengairan. Yang untuk melaksanakan proyek-proyek semacam itu diperlukan adanya dana. Oleh karena itulah maka hutang pemerintah kolonial yang mencapai sekitar 40 juta gulden diambil alih oleh pemerintah Belanda sehingga Batavia dapat meningkatkan pengeluaran uang tanpa harus dibebani utang lagi dan politik etis. Mulainya berjalan, Indonesia mengalami perubahan dalam bidang pendidikan setelah dilaksanakannya politik etis pada awal abad ke-19 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Politik ini pada kenyataannya memang telah memunculkan banyak kemajuan karena pemerintahan Hindia Belanda tidak dapat menghalangi hak bangsa Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan sampai saat ini. Dan kemudian awal abad ke-20 ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia. Selanjutnya dari nomor 5, jawaban terakhir dari soal UAS tersebut. Saya akan menjawabnya. Indonesia itu adalah negara demokrasi konstitusional. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998, berbagai perubahan konstitusional telah dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksekutif. Dengan demikian membuat sebuah sistem kediktatoran baru hampir mustahil. Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto dan mulainya periode reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun politik uang, di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Misalnya segmen miskin dari masyarakat Indonesia didorong untuk memilih calon presiden tertentu pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil di dekat kotak suara.
sebagai macam lah itu dikasih uang gitu kan. Strategi seperti ini masih tetap dilakukan, bahkan digunakan oleh pihak politik yang terlibat. Dan ini sebenarnya berarti resnya lumayan adil, maka berbeda dengan pemilihan Orde Barus. Saya menganggap soal tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi penuh. Saat ini berdasarkan indeks demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi cacat. Perlu ditekankan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang mudah, dan karena itu wajar kalau kadang-kadang mengalami sakit tumbuh. Kondisi politik Indonesia itu pasti penting sekali untuk mereka yang berencana berinvestasi di Indonesia atau mereka yang mau menjadi terlibat dalam hubungan bisnis dengan Indonesia. Di bagian ini saya menyajikan gambaran komposisi politik Indonesia saat ini serta ikhtisar bab-bab penting ikhtisar yang mana penting dalam sejarah politik negara ini. Ya baiklah, sekian dari saya, dari jawaban saya dari soal UAS ujian akhir semester dari pemikiran politik Indonesia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.